Z. Ya, sekarang kita akan melanjutkan. Mungkin fokus kita di LO 6.4 dan 6.5 ya untuk hari ini, yaitu nanti aplikasi menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z, dan juga menghitung serta menginterpretasikan probabilitas dari variabel acak yang menggunakan atau mengikuti distribusi normal. Nah, sebagai penyegaran ya, kemarin kita sudah ada ini ya, introduction case ya, kasus pembuka tentang menghitung probabilitas kebutuhan dari salmon ya. Jadi bagaimana kira-kira probabilitas ya untuk kebutuhan salmon di suatu restoran Jepang gitu ya, agar dia bisa memenuhi ya setidaknya 90% dari permintaan pelanggan ya setiap harinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan masuk ke penghitungannya. Ini sudah, seingat saya itu kemarin kita sampai di ini ya, sampai di sini. Kemarin kita sudah eh, sedikit menyinggung tentang penggunaan tabel Z. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan harus punya tabel Z. Silakan download dari internet ya. Tabel distribusi normal atau tabel Z. Ini isinya seperti ini ya. Nah, ini tabel distribusi Z, tabel distribusi normal. Ada dua ya, yaitu yang nilainya negatif dan nilainya positif. Ya, teman-teman, harapannya saya sudah mendownload masing-masing tabel Z ya di device masing-masing. Nah, ini akan memudahkan rekan-rekan nanti untuk menghitung distribusi, menghitung probabilitas gitu ya dari suatu variabel acak continuous. Nah, sekarang kita masuk dulu revisiting empirical rule ya. Empirical rule ini sebenarnya sudah sempat kita bahas ya di pembahasan mengenai distribusi normal. Saya lupa di pertemuan keberapa ya. Itu sudah pernah kita bahas tentang empirical rule ini ya. Ini aturan empiris ya yang mengibaratkan ya, menganalogikan bahwa distribusi suatu eh, probabilitas yang continuous itu diibaratkan ya bentuknya seperti ini ya, seperti bel dan berbentuk simetris. Ini namanya distribusi normal. Bentuknya seperti bel dan simetris, jika dibelah di tengah itu dia akan membentuk dua bagian yang sama besar di kiri dan di kanan. Ya, di kiri dan di kanan. Di mana bel ini ya atau diagram ini itu memiliki luas wilayah itu satu, jumlahnya satu, keseluruhan ini satu ya. Analoginya satu. Jadi kalau misalnya dibagi di tengah, ya, luas wilayah yang kanan dan di kiri itu sama besarnya, yaitu 0,5 ya. Yang di kanan 0,5 dan di kiri 0,5 ya. Lalu ya, di tengah-tengah ini adalah merepresentasikan nilai rata-rata dari populasinya ya. Jadi di suatu data rata-rata populasinya itu ada di tengah nih, adalah pusat data. Makanya itu disebutkan mu atau sorry, ya mu ya, rata-rata populasi atau population mean ya. Itu tuh adalah pusat data ya, pusat dari data. Makanya dia ada di tengah. Nah, jika dia menyimpang lebih besar dari rata-rata, luas wilayahnya tuh di kanan. Ya, lebih besar dari rata-rata tuh menyimpang ke kanan, kalau lebih kecil dari rata-rata tuh menyimpangnya ke kiri. Ya, menyimpangnya ke kiri. Nah, kita punya ada satuan namanya standar deviasi ya, atau standar penyimpangan ya, penyimpangan baku, simpangan baku ya. Nah, simpangan baku itu adalah menjadi satuan untuk apa namanya menyimpang ya, berapa kali menyimpang dari simpangan bakunya dari rata-rata ya. Jadi nih kalau di empirical rule ini kita melihat ada wilayah-wilayah ya, mu plus satu kali standar deviasi, mu plus dua kali standar deviasi, dan mu plus tiga kali standar deviasi kalau di kanan. Kalau di kiri, mu dikurang satu kali standar deviasi, mu dikurang dua kali standar deviasi, dan mu dikurang tiga kali standar deviasi. Nah, berdasarkan empirical rule, luas areal ya dari daerah yang menyimpang antara satu, dua, dan tiga kali standar deviasinya itu dibagi menjadi ini ya, tiga ya. Lihat di sini di bawah. Nah, ini tuh adalah presentase yang merepresentasikan luas wilayah di mana mu-nya itu menyimpang satu kali standar deviasi, baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah.
ya. Jadi kayak ini nih, angka 0,6826. Ya, berdasarkan empirical rule, wilayah ini dari sini ya hingga ke sini itu luas wilayahnya adalah 68%, ya. Jadi luas wilayah ini ada 68%. Luas wilayah antara mu dikurang standar satu kali standar deviasi hingga dengan mu ditambah dengan satu kali standar deviasi itu adalah 68%. Lalu luas wilayah antara di sini sampai dengan di sini ya yaitu dua kali standar deviasi ini mencakup 95% dari total wilayah ya atau 0,9544. Jadi kalau misalnya probabilitas yang ada di antara nilai ini ya eh, apa namanya itu bisa dipastikan ya luas wilayahnya adalah 0,9544 atau 95%. Sementara kalau yang plus minus 3 kali standar deviasi yaitu sudah hampir mencakup seluruh bagian dari distribusi ya. Jadi asumsinya di sini data itu kalau sudah plus minus 3 kali standar deviasi itu sudah mencakup seluruh datanya. Jadi probabilitasnya tuh 0,9972 atau 99% ya, nyaris 100%. Karena dia sudah mencakup seluruh areal dari distribusi normal ini ya. Nah, kenapa nggak 100% gitu ya? Ya nggak, karena dia kalau sifat distribusi normal ini bel berbentuk seperti bel, dia simetris dan juga dia bersifat asimtot ya, asimtotik. Asimtotik maknanya adalah dia itu semakin menyimpang gitu ya, semakin ke kiri maupun semakin ke kanan, eh, maka dia akan mendekati dengan titik apa sumbu sumbu X-nya akan mendekati sumbu X tapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X ya itu asimtot. Sehingga makanya kalau udah plus minus 3 kali standar deviasi itu ya dia mendekati satu tapi tidak satu penuh ya. Jadi 99,72%. Lihat nih ya. Nih, luas wilayah ini 68% yang kuning. Luas wilayah yang hijau ini adalah 95% dan luas wilayah yang merah ini 99,72% ya. 0,9972. Oke, kita masuk ke contoh soal ya dalam menggunakan mengaplikasikan empirical rule ya. Di soal di sini investment strategy has an expected return of 4% and standard deviation of 6%. Assume that investment return are normally distributed ya. Jadi ada suatu strategi investasi yang mengekspektasikan rate of return-nya itu 4% dan standar deviasinya 6%. Ya, expected return itu mencerminkan mu ya atau population mean dan standar deviasi atau penyimpangan bakunya itu simpangan bakunya 6%. Asumsikan return investasi tersebut berdistribusi normal. Nah, ini kuncinya sudah ada distribusi normal. Berarti dia akan mengikuti tadi ya, distribusi normal yang bentuknya bell shape dan juga simetris kanan kiri. Sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas dari eh, return yang lebih dari 10%, ya, yang lebih dari 10%. Nah, yang ditanyakan adalah return lebih dari 10%. Sekarang kita identifikasi dulu. Yang diketahui adalah mean, yaitu 4%, dan standar deviasi 6%. Nah, kalau kita masukkan ke gambar tadi, distribusi normal ya, mu-nya 6%, mu-nya, sorry, 4%. Berarti mu ada di sini ya. 4% itu letaknya di sini, di tengah-tengah ya. Ini mu, ini melambangkan mu 4%. Lalu, standar deviasi 6%. Nah, sekarang pertanyaannya probabilitas punya earning atau punya return lebih dari 10%. Kita identifikasi dulu 10% itu letaknya di kanan atau di kiri. Kalau di sini 4%, di sini 4% ya, mu di sini 4%. Boleh saya tambahkan ini nggak sih? Mana ya kalau mau?
Nah, annotate. Hmm. Kok hilang? Gimana dimunculin ini? Oh, ini. Eh, nah, oke, di sini 4% ya. Nah, tadi ditanya adalah apa namanya berapa return di atas berapa probabilitas untuk return yang di atas 10% ya. 10% kira-kira adanya di kanan atau di kiri? 4 ke 10% itu selisih berapa? 6, Ibu. 6 ya. Nah, 6 itu tadi 6 adalah standar deviasinya ya. Oke, kita lihat. Gimana sih? Stop annotate-nya. Oke. Nah, lihat di sini ya, standar deviasinya 6. Berarti dia itu satu kali standar deviasi ya, besarnya ya. Oke. Nah, 4 ke 10% itu adalah lebihnya itu satu kali standar deviasinya ya. Berarti 4 tambah 6%. Berarti 10% itu letaknya ada di sini ya. Oke, letaknya ada di sini 10%. Ya, nah berarti tadi kan pertanyaannya berapa? Aduh, 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 kenapa nggak lurus? Nah, berarti kita tuh mau tahu wilayah yang ini ya, berapa probabilitasnya ya returnnya itu lebih besar dari 10%. Karena lebih besar kan berarti yang kanan ya, kalau yang kiri kan lebih kecil. Jadi kita mau tahu wilayah ini, areal ini berapa sih probabilitasnya gitu ya, gambarannya dalam empirical rule ini. Nah, sekarang let's apa saya stop ya. Nah, sekarang ya kita lihat ya. Oke, untuk return 10%, besaran itu satu kali standar deviasi di atas rata-ratanya, ya, betul ya. Karena 6 tambah 4, ya, berarti 10, ya. Jadi mu itu 4%, ditambah satu kali standar deviasi atau 6%, maka hasilnya adalah 10%. Sehingga, ya, wilayah yang tadi kita mau cari, ini kan ini, yang ini, ya. Wilayah yang mau kita cari ini, yang ini kita mau cari ya, yang ini nih. Yang adalah kurva. Nah, ini tuh berapa ya? Nah, kita tahu nih satu gunung ini itu besarannya satu ya, besarannya satu. Nah, besarannya satu sehingga untuk menghitung wilayah ini ya kita perlu dengan mengurangkan satu dikurang sama apa nih? Wilayah yang ini berarti ya lebih mudahnya gini, satu dikurang dengan wilayah ini, maka kita dapat wilayah sisanya ya ini dan ini, gitu ya. Jadi yang mudahnya ya untuk mengetahui wilayah yang ini ya kita perlu mengurangkan satu dengan wilayah yang ini, maka kita dapat wilayah ini dan wilayah yang ini, dua wilayah. Nah, untuk mengetahui sebelahnya saja berarti tinggal membagi dua hasilnya gitu ya. Kan aku ya itu ya bisa mendapatkan itu jadi aku dapatnya sekarang. Oke. Nah, lihat ya, since about 68% of observation fall within one standard deviation, ya, karena tadi 68% itu adanya di kurang lebih satu standar deviasi dari mu-nya, maka wilayah kanan dan kirinya itu sisanya adalah 100% dikurang 68%. Ya. Jadi wilayah ini, aduh, wilayah yang ini nih, wilayah yang ini, nih, itu besarannya adalah 1 dikurang 68% ya, dikurang wilayah ini. Nah, karena apa namanya? Karena kita ditanyakan hanya sebelah, ya, hanya yang ini, ya berarti tinggal sisanya yaitu 32% dibagi dua, ya, dibagi dua. Sehingga probabilitas untuk mendapatkan return lebih dari 10%, ya, itu adalah sebesar 16%, ya, karena udah tinggal sisanya nih. 16% tuh yang daerah sini aja.
ya. Oke. Jadi kalau digambarkan nih, ini distribusi normal nih. Mu-nya di sini 4. Kalau lebih dan kurang satu kali standar deviasi berarti 10 dan juga minus 2 ya. 4 ditambah 6 dan 4 dikurang 2. Dikurang 6, sorry. 4 dikurang 6, jadi minus 2. Jadi ini wilayah yang 68%. Sementara kita mau cari tahu wilayah ini berapa persen probabilitasnya. Jadi 1 dikurang 68% dapat 32%. Lalu karena cuma setengah nih, cuma setengah, jadi 32% dibagi 2. Maka dapat probabilitas untuk X lebih besar dari 10% adalah sebesar 16%. Ya, bisa dipahami untuk empirical rule? Bisa? Bisa diikuti? Ada yang masih bingung? Halo? Dapat mu. Bisa? Atau ada yang masih mau tanya? Ada yang bingung angkanya dapat dari mana? Bisa? Halo? Respon dong. Kalau belum paham, bilang belum paham. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya, saya lanjutkan. Oke. Oke, ya itu tadi terkait dengan empirical rule ya. Kalian bisa menganalogikan seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke normal transformation ya. Jadi untuk mentransformasikan ya nilai-nilai variabel continuous ke dalam suatu standar yaitu nilai Z itu kita ada butuh melakukan proses transformasi data ya. Perlu menggunakan proses transformasi data. Nah, kenapa kita perlu mentransformasi ke dalam nilai Z? Nah, ini untuk memudahkan kita nantinya untuk menghitung nilai probabilitas dari suatu distribusi. Sorry, nilai probabilitas ya benar dari distribusi variabel yang continuous ya, dari variabel yang sifatnya continuous. Oke. Nah, setiap variabel ya, suatu variabel X atau variabel continuous yang sudah diketahui min-nya dan diketahui standar deviasinya ya, min atau mu dan juga standar deviasinya atau sigma itu bisa dilakukan transformasi ke dalam nilai Z ya, ke dalam nilai variabel Z. Caranya adalah ya dengan menggunakan formula berikut ya. Nilai Z sama dengan X atau variabel acaknya tersebut dikurangi dengan mu-nya atau dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Ya, dikurangi dengan standar deviasi. Ya. Ya, ini sama ya. Nah, di mana ya ketika kita akan apa namanya mentransformasi ke dalam nilai Z, kita nanti akan merubah nilai mu itu menjadi nilai Z sama dengan 0 ya atau expected Z-nya itu akan sama dengan 0 dan standar deviasi dari Z-nya itu akan dibentuk dalam satuan ya. 1, 2, 3 ya. Standar deviasinya itu akan dihitung berdasarkan satuan satuan penyimpangan dari besaran standar deviasi yang kita hitung. Jadi hitungannya nyimpang 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya, 3 kali standar deviasi. Ya, jadi ini melakukan standarisasi variabel acak ke dalam variabel Z ya, ke dalam nilai Z, Z value. Nah, nilai Z ini ya, nilai Z ini akan merepresentasikan seberapa besar ya, berapa besar penyimpangan ya yang terjadi dari suatu variabel X dari nilai rata-ratanya ya. Jadi nilai Z ini akan mendeskripsikan, akan merepresentasikan seberapa besar dia menyimpang dari nilai rata-rata datanya. Ya, kalau misalnya Z-nya di atas 0, nilai Z lebih besar dari 0, itu menyatakan bahwa variabel X-nya itu ya apa namanya menyimpang lebih tinggi dari rata-ratanya. Sementara kalau misalnya Z-nya kurang dari 0, itu akan merepresentasikan bahwa nilai variabel randomnya itu atau variabel acaknya itu kurang dari nilai rata-ratanya. Ya. Sehingga nilai rata-rata itu sama dengan Z sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau nilai Z-nya lebih besar dari 0, berarti artinya itu nilai variabel acaknya lebih besar dari rata-rata. Tapi kalau misalnya nilai variabel acak
Z-nya itu sorry, nilai Z-nya itu kurang dari nol, berarti merepresentasikan bahwa nilai variabel acaknya itu kurang dari rata-ratanya. Ya. Maka dikatakan di sini positive Z indicates by how many standard deviation the corresponding X lies above mu ya. Nilai Z yang positif ini mengindikasikan berapa banyak standar deviasi si variabel acak itu berada di atas nilai rata-ratanya. Sebaliknya, kalau misalnya nilai Z-nya negatif, itu juga mengindikasikan berapa banyak standar deviasi dari variabel acak itu berada di bawah nilai rata-ratanya. Sementara kalau misalnya nilai Z sama dengan nol, itu berarti nilai variabel acaknya sama dengan rata-ratanya, ya, sama dengan nilai rata-ratanya. Itu ya, arti dari nilai variabel Z tersebut, ya. Lanjut. Nah, bagaimana proses untuk mentransformasi ya variabel random, variabel acak X menjadi nilai Z? Ya, kita bisa melakukan apa namanya transformasi ya dari variabel acak menjadi nilai Z dengan menggunakan apa rumus berikut ya. Di mana kita harus mengetahui dulu ya berapa nilai mu dan juga nilai standar deviasinya ya. Nah, X ya kalau kita tadi mencermati apa namanya pemaknaan gitu ya dari apa itu variabel Z atau apa itu nilai Z gitu ya, kita bisa melakukan formulasi matematis seperti ini ya. X sama dengan mu ditambah Z kali standar deviasi. Jadi nilai Z ini melambangkan ya berapa kali standar deviasi sih dia akan menyimpang dari nilai mu gitu kan artinya ya. Jadi ini yang kita cari nih, Z-nya ini berapa ya. Jadi nilai X itu sama dengan nilai rata-ratanya ditambah dengan seberapa kali dia menyimpang dari nilai rata-ratanya. Ya, seberapa kali dia menyimpang dalam satuan standar deviasi dari nilai rata-ratanya. Ya. Nah, karena yang kita cari adalah nilai Z, ya, maka kita bisa mentransformasi dari rumus ini ke rumus Z ya. Rumus Z. Coba ya kita kita transformasikan ke rumus Z. Jadi X sama dengan mu ditambah Z kali standar deviasi, ya kan? Berarti kalau kita pindahkan ruasnya, X dikurang mu ya. Ya, ini pindah ke depan kan jadi mengurangi sama dengan Z kali standar deviasi. Nah, kita mau cari Z-nya nih, berarti Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan standar deviasinya. Ya. Ya, jadi kita pakai rumus ini kalau mau cari nilai Z-nya tuh berapa ya. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan standar deviasi. Oke. Ya, sama nih ya. X dikurang mu dibagi standar deviasi. Maka kita pakai rumus ini. Oke, saya clear kan ya. Sekarang contoh ya. Contoh pentransformasian ke dalam nilai Z. Ya, suatu skor
atau suatu nilai dari ujian aptitude management ya, itu berdistribusi normal. Kuncinya ini sudah diinformasikan bahwa berdistribusi normal dengan minnya 72 dan juga standar deviasinya 8. Jadi min atau mu-nya itu 72, standar deviasinya 8. Sekarang ditanyakan berapa probabilitas that a randomly selected manager will score above 60 ya. Berapa probabilitas bahwa ya seorang manajer itu ya yang diambil secara sampel akan memiliki nilai lebih dari 60 ya, lebih dari 60. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus ya untuk mengkonversi ke dalam nilai Z, yaitu dengan tadi rumusnya Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Nah, Z-nya sama dengan X-nya, masukin X-nya itu adalah 60 ya, karena kita kan mencari ini X-nya 60. Yang punya skor lebih besar dari 60 itu berapa persen? Jadi X eh, 60 dikurang dengan mu, di mana mu-nya adalah ini 72 ya, dibagi dengan 8 atau standar deviasinya. Jadi 60 dikurang 72 dibagi 8. Maka dapat hasil min 1,5 ya. 60 dikurang 72 kan berarti minus minus berapa tuh? Minus 12 ya. Berapa? Minus 12 kan? Dibagi 8. Iya ya, Bu. Ya, dibagi 8. Jadi minus 1,5 ya. Nah, kita udah dapat nilai Z. Z-nya itu adalah minus 1,5 ya. Nah, sekarang dengan kita sudah mengetahui nilai Z, kita langsung bisa menentukan berapa probabilitas bahwa nilai dari seorang manajer itu di atas 60% ya. Di atas 60%. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan tabel Z. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau kalian melihat tabel Z, angka yang muncul dari tabel Z tersebut adalah angka akumulasi. Angka akumulasi dari nilai Z dari daerah yang ada di kiri, daerah dari kiri, daerah dari kiri ya, maksudnya gitu. Gimana sih gini nih? Jelasinnya bingung. Misalnya gini ya. Misalnya gini. Ini kan ini areal ini ya, areal probabilitasnya. Misalnya Z sama dengan 1 ya. Nah, Z sama dengan 1 berarti 1 kali standar deviasi lebih besar daripada mu-nya ya. Misalnya di sini ya. Misalnya di situ. Nah, angka yang tertera di tabel Z itu adalah angka yang ada di kiri daerah dari titik variabel acaknya. Berarti daerah yang ini. Ya, angka yang ada di tabel Z adalah daerah yang sebelah kiri ini. Sementara sisanya berarti 1 dikurangi dengan angka yang muncul di daerah 1 di apa? 1 dikurang dengan nilai probabilitas dari suatu nilai Z ya. Contoh contoh gini ya. Ini kan tadi nih dapat nih minus 1,5 ya. Minus 1,5. Maka untuk mengetahui probabilitas dari suatu nilai eh, Z lebih besar dari 1,5. Kenapa lebih besar? Karena di sini soalnya lebih besar ya. Berapa probabilitas bahwa manajer akan memiliki nilai above ya, di atas 60, di atas 60 sehingga kita mau mencari probabilitas Z di atas minus 1,5. Kenapa jadi minus 1,5? Tadi ini ya ditransform ke nilai Z ya, minus 1,5. Nah, berarti kita mencari probabilitas nilai Z lebih besar dari minus 1,5. Nah, kita cari dulu ya berapa nilai Z yang sama dengan minus 1,5 ya. Caranya cari di tabel Z. Tabel Z-nya mana? Tabel Z-nya ada di belakang nih ya. Atau kalian bisa download minus 1,5. Berarti carinya jangan yang dinilai positif, tapi yang nilai negatif nih ya. Minus 1,5. Coba kita lihat berapa kira-kira kalau minus 1,5. Nih, berapa probabilitasnya? Berapa dari nilai nilai probabilitasnya? Kalau kita lihat dari tabel ini, 1,5 minus 1,5 probabilitasnya berapa? Ayo, gimana cara melihat tabel Z? Berapa? Ayo, berapa? Lihat nih Z-nya, minus 1,5. Berapa? Letaknya di mana? Minus 1,5. Nih, Di yang 0,0668 ya, Bu.
Ya, ini kan minus 1,5 kan, belakangnya kan 0 ya, minus 1,5, 0. 150. Nih, ya. Nah, ini adalah probabilitas ya untuk Z sama dengan minus 1,5 ya. Minus 0,0668. Oke, betul tadi ya. 0,0668. Nah, ini arealnya di mana nih? Yuk, kita balik lagi. Probabilitas yang ada di situ itu menunjukkan areal yang ini. Bentar. Tadi kan minus 1,5 ya. Minus 1,5 itu kurang lebih di sini. Kalau kalian gambarkan ke dalam distribusi normal tuh letaknya di sini nih. Nih, di sini. Ya. Jadi dia tuh 1,5 minus 1,5 lebih kecil dari rata-ratanya ya. Nih di sini nih di sini. Nah, tadi probabilitas yang 0,6 0,0668 itu luas areal yang di sini, yang di kirinya ya, yang di kiri nih. Nah, nah tapi tadi ditanyakan adalah berapa probabilitas Z lebih besar dari lebih besar dari minus 1,5. Karena lebih besar berarti areal yang ditanyakan adalah areal yang ini ya. Areal yang kanan. Areal yang kanan yang ditanyain. Nah, karena areal yang kanan, berarti kalau kita udah tahu di sini tadi apa probabilitasnya adalah 0,0668 ya kalau nggak salah. Berapa yang di sini? Berarti keseluruhan nilai probabilitas itu 1 dikurangi dengan luas areal yang sebelah kiri. Ya. Nah, ini. Jadi, menggunakan standar normal tabel, probabilitas untuk Z besar dari minus 1,5 sama dengan 1 dikurang dengan probabilitas Z kecil dari min 1,5 ya. Nah, untuk pembaca tadi tabel Z yaitu adalah untuk probabilitas suatu nilai Z lebih kecil dari nilai Z kecil ya. Jadi itu adalah luas areal yang sebelah kiri. Ya, sehingga kalau kita mau mengetahui luas areal yang sebelah kanan itu mengurangkan 1 dengan nilai Z yang kita dapat dari tabel sehingga dapat arealnya adalah 0,9332. Berarti probabilitas untuk suatu manajer itu yang dipilih itu memiliki nilai skor di atas dari 60 adalah sebesar 93%. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa, teman Ibu. saya? Oke. Kami Oke, nah, oke, kita lanjut aplikasi ya, aplikasi ke soal atau introductory case yang kemarin sudah dibahas. Sekarang, hmm, oke, dari soal ya, soal yang sudah pernah kita nyatakan di awal pertemuan di chapter ini. Akiko ya dia pemilik restoran manajer restoran tersebut dia ingin menentukan ya berapa sih jumlah ikan salmon yang tepat gitu ya untuk konsumsi hariannya di restoran yang dia kelola ya di Little Ginza. Nah, Akiko telah mengestimasi kebutuhan harian dari salmon itu biasanya berdistribusi normal. Berarti mengikuti tadi distribusi normal, mengikuti distribusi Bell tadi ya. Dengan minnya sudah tahu nih 12 pounds dan standar deviasinya itu 3,2 pounds. Jadi udah tahu minnya dan udah tahu standar deviasinya ya. Nah, dia ingin mengetahui ya berapa proporsi harian ya dari permintaan salmon yang berada di atas 20 pounds. Kira-kira berapa probabilitas ya apa namanya permintaan harian dari si salmon tersebut ya berada di atas 20 pounds. Oke, X-nya 20 pounds berarti ya. Kita sudah tahu berapa minnya yaitu 12 pounds dan standar deviasinya 3,2 pounds. Jadi mu 12 pounds dan standar deviasinya 3,2 pounds. Sekarang kita mau cari berapa probabilitas untuk nilai X
lebih besar dari 20 pounds ya, karena ini above ya, above 20 pounds ya, di atas 20 pound. Maka kita mau menjawab berapa probabilitas dari X besar dari 20 ya. Nah, untuk memudahkan menjawab probabilitas karena sudah jelas berdistribusi normal, kita harus mentransformasikan dulu nilai X ini ke dalam nilai Z ya. Jadi kita cari dulu probabilitas X besar dari 20 itu setara dengan probabilitas Z berapa gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus tadi. Kita transform dulu ke dalam standar nilai Z-nya, yaitu dengan X dikurang dengan mu dibagi dengan standar deviasi ya. Di mana X-nya itu kan 20, terus dikurang sama eh, apa namanya mu-nya tadi 12 dibagi dengan standar deviasinya 3,2. Jadi kita tahu bahwa si data ini ya, Z sama dengan di atas 20 ini, dia itu menyimpangnya adalah 2,5 dari standar deviasinya ya. Jadi probabilitas dari Z lebih besar dari 2,50 ya. Nah, kita tinggal cari nih ya, untuk Z sama dengan 2,50 itu berapa persen ya, berapa persen. Karena pertanyaannya ini lebih besar above ya, maka nanti kita tinggal mengurangkan satu dengan nilai Z yang sudah kita cari ya. Karena Z-nya 2,5, kita cari di tabel Z yang nilainya positif. Ini negatif ya, jadi jangan pakai tabel ini, kita pakai tabel yang positif. Untuk Z 2,5, berapa kira-kira probabilitasnya? Lihat di sini, berapa? Berapa? 0,9938. Oke, ini ya, 0,9938. Nah, ini adalah probabilitas untuk nilai Z kecil dari 2,5 ya. Kecil dari. Jadi ini tuh apa probabilitas yang ada di sini itu merepresentasikan probabilitas suatu nilai Z kecil dari suatu nilai Z tertentu ya. Makanya ini merepresentasikan wilayah yang sebelah kiri 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 dari variabel acaknya ya. Oke, 0,9938. Nah, karena kita yang kita cari adalah daerah yang sebelah kanan ya. Ya kok malah tutup ya. Masih ke share nggak sih? Tertutup, Bu. Ah, ketutup ya? Tidak, Bu. Oke, bentar. Oke, 0, tadi berapa tadi? 9938 ya. Kita lihat. Ini ya, 0,9938. Karena yang ditanyakan adalah area yang lebih besar dari 2,5, maka kita mengurangi satu atau keseluruhan dari probabilitas dengan 0,9938 atau nilai Z dari 2,5 ya, sehingga dapat 0,0062 ya. Satu dikurang dengan 0,9938 dapat 0,0062 atau 0,62%. Di wilayah ya, atau probabilitas dari kebutuhan salmon harian lebih besar dari 20 pounds itu hanya 0,62% ya, hanya 0,62%. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, dipertanyakan berapa proporsi harian permintaan salmon di Little Ginza ini di bawah 15 pounds. Nah, ini kata kuncinya di bawah. Kalau tadi kan above, ini below ya. Jadi kalau below, nah nanti setelah ditransformasikan nilai Z, jadi angka yang muncul dari nilai Z tersebut itu bisa sudah langsung kita gunakan menjadi probabilitasnya. Tidak perlu mengurangi dengan satu ya. Jadi gitu ya. Lihat kata kunci kalau misalnya probabilitas dari suatu Z lebih besar dari suatu nilai Z itu harus mengurangkan dengan satu ya dari nilai Z-nya. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah below, berapa yang di bawah sekian pounds gitu ya, itu bisa apa namanya langsung saja angka dari
tabel Z-nya. Ya, sekarang kita transformasi dulu. Untuk X sama dengan 15 pounds ini berapa sih standar deviasinya? Berapa kali standar deviasi sih dia menyimpang dari rata-ratanya gitu ya. Jadi kita transform ke nilai Z yaitu dengan cara X dikurang dengan mu dibagi dengan sigma yaitu 15 dikurang dengan 12 ya. 12 itu tadi mu-nya dibagi dengan 3,2. Maka didapatkan 0,94 ya. 15 kurang 12 ya. 3 dibagi 3,2 yaitu dapat 0,94. Nah, maka kita mencari berapa probabilitas Z kurang dari 0,94 ya. Nah, karena ini ditanyakan dikurang dari, berarti kalau kita cari di tabel Z, kita cari nih 0,94. 0,94 positif ya. Berarti carinya di tabel yang positif ya. Nah, berapa kira-kira? 0,94 berapa probabilitasnya? Yang mana? Yang mana? Berapa? 0,94 berapa? 0,9 ini kan Oh. 0,94. Mana? Satu, nol, satu, dua, tiga. 0,8264 ya, Bu. Ya, ini ya. Betul ya. Bisa ya carinya ya. 0,94 carinya gitu ya. 0,9 ke bawah. Terus apa desimal berikutnya lihat ke atas. 0,94 nih. Jadi dapat 0,8264. Nah, ini lah kita bisa langsung ambil angka inilah yang menjadi probabilitas dari suatu nilai Z kecil dari 0,94 yaitu 82,64%. Ya. Oke. Nah, nih. Ya, tuh langsung dapat ya. 0,8264 atau 82,64%. Jadi, apa namanya? Probabilitas untuk suatu nilai Z kurang dari 0,94 langsung saya dapat angkanya 82,64%, ya. Eh, jadi ingat-ingat kalau misalnya kurang dari kalian bisa langsung dapat dari nilai Z, tapi kalau misalnya lebih besar dari, kalian harus mengurangkan satu dengan nilai Z dari X yang dicari, ya. Itu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, contoh berikutnya, terakhir nih ya, materi hari ini terakhir. Kita nggak usah sampai posong ini, nggak usah. Sampai sini aja cukup. Nah, ini kalau dibalik gimana ya pertanyaannya? Nah, pertanyaan di awal introductory case itu menanyakan ya, si Akiko ini telah mengestimasi kebutuhan harian konsumsi salmonnya itu minnya 12 pound, tadi standar deviasinya 3,2 pound. Sekarang pertanyaannya, berapa salmon yang harus dia beli apa bisa memenuhi kebutuhan permintaan salmon harian sebesar 90%, ya. Jadi yang ditanya ini X-nya ya. Ini diketahui 90% ini adalah probabilitasnya. 90% sudah diketahui, sekarang dibalik. Yang ditanya adalah berapa X-nya yang harus dia provide, berapa X yang harus dia sediakan. Ya. Oke. Nah, gimana kalau dibalik seperti ini? Nah, berarti kita kita reform ya, kita reform formulanya. Jadi kita sudah mengetahui ya probabilitas untuk suatu nilai X kecil dari sama dengan suatu X sama dengan 0,90 ya. Nah, kita mau nyari nih X-nya ini berapa ya? Ya, X yang ini tuh berapa? Ya, ah, karena probabilitas X kecil dari sama dengan X itu adalah 90%, ini akan ekivalen dengan suatu nilai probabilitas Z kecil dari sama dengan suatu nilai Z ya, yaitu 0,90. Ya, jadi probabilitasnya kalau misalnya kita reform ke Z ya tetap sama ya, dia akan tetap menghasilkan 0,90. Sekarang kita mau cari nilai Z-nya ini berapa, terus kalau convert ke X berapa. Nah, kalau misalnya sudah diketahui seperti ini, kita tinggal cari untuk probabilitas yang 0,90 itu nilai Z-nya berapa? Caranya adalah yang kita cari dari nilai probabilitasnya.
Ini kan 0,90 nih untuk distribusinya. Nah, cara mencarinya kebalikannya ya, kebalikan dari mencari nilai mencari nilai probabilitasnya. Jadi yang kita cari nilai 0,90 ini letaknya di mana? Setara dengan nilai Z berapa? 0,90. Nah, kalian kalau kalian lihat pola dari tabel distribusi normal nih, angkanya akan meningkat ya, meningkat. Lihat ya, dia akan meningkat dari yang minus ini, dia akan meningkat terus sampai yang ini. Nah, kira-kira yang 0,90 itu ada di mana? Ya, kalian cari coba. Angka 0,90 itu ada di nilai Z berapa? Coba yang mendekati 0,90. Oke, lihat, coba cari di mana angka yang mendekati 0,90 atau 90%. Ini sudah saya bantu ya untuk memilih tabel yang dipakai yang ini gitu ya. Ini udah ada angkanya dalam sini. Coba kalian cek mana yang paling mendekati 90% atau 0,90. Z berapa? Ketemu nggak? 1,32 Ibu. Hmm? 1,32 3. yakin? Ada yang lebih kecil loh. Ini ya. Ada yang lebih kecil lagi. Nih, 1,30 lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi nggak? Ada yang lebih kecil lagi? Ada yang lebih dekat? Nih, lebih dekat nggak? Paling mendekati 90% yang mana? Atau 0,90 paling mendekati 0,90. Hmm? Ayo, yang mana? Yang 1,28 bukan Ibu. Mana? 1,28. Coba yang mana? 1,28 ini 1,2. 1,2. Ini ya. Coba sama sebelahnya mana yang lebih mendekati? Kalau ini selisihnya berapa? 0,0003 ya. Kalau ini 0,0015 ya. Besar mana? Ini sama ini selisihnya mana yang lebih besar? Yang Mana kanan lebih yang lebih dekat? besar. Yang lebih dekat berarti yang 0,08 ya. Jadi Hmm? 1,28. Kenapa? Gimana? Gimana, Mas? 1,28 lebih dekat nih, Bu. Nah, lebih dekat ya. Nah, kita kalau ragu ya, lihat mana yang selisihnya lebih lebih kecil ya, lebih mendekati. Karena ini dari 1,28 dan 1,29 lebih dekatnya ke 1,28 karena hanya selisih 0,0003 ya. Jadi kita pakai yang ini ya. Kalau ini kan tadi bedanya 0,0015 ya, lebih gede. Jadi kita pakai 1,28. Oke. Oke. Udah. Ya, kita udah dapat nilai Z-nya 1,28 ya. 1,28 ini. Z 1,28. Sekarang kita mau nyari X. Yang kita mau cari kan X-nya ya. Nah, dari nilai Z yang sudah tahu, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus awal. Ya, rumus awal untuk mengetahui X adalah menggunakan rumus X sama dengan mu ditambah Z kali standar deviasinya. Ya, jadi kita pakai rumus awalnya sehingga kita bisa menghitung X-nya yaitu X sama dengan mu-nya tadi udah diketahui 12 pounds ditambah 1,28 kali ya nilai Z-nya dikali dengan standar deviasinya itu 3,2 ya. Jadi 12 ditambah dengan 1,28 dikali dengan 3,2 maka menghasilkan 16,10. Jadi nilai X-nya adalah 16,10. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan harian yaitu 90% ya kebutuhan salmon hariannya, maka si Akiko ini harus membeli 16,10 pound salmon setiap harinya, ya.
Sehingga dia bisa memastikan bahwa kebutuhan harian yang itu 90% dari kebutuhan hariannya itu dengan membeli salmon sebesar 16,10 pound. Oke, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan bisa dipahami ya kalau gitu nanti saya kasih latihan untuk chapter ini. Nanti teman-teman ini kan pertemuan 14 berarti tinggal satu pertemuan lagi bisa di hari Jumat nggak? Kira-kira. Ida, Ida. Halo Ida. Ini lagi di kereta. Oh, dia Oh, lagi dia lagi di perjalanan. kereta. Ya, kalian ada kelas Jumat? Nanti Jumat ya pertemuan terakhir kita. Jadi minggu depan udah Hmm, bisa UAS ya. Nanti informasikan ke Ida ya. Kalau kita nanti kelas terakhir di hari Jumat ini ya silakan jamnya berapa, jam berapa yang kalian bisa informasikan ke saya ya. Supaya saya juga bisa menyusun jadwal ya karena saya ada satu kelas lain yang ada di hari Jumat juga. Jadi kelasnya biar bisa nggak bentrok gitu. Ya, mungkin saya cukupkan untuk materi tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum saya tutup? Nanti saya post latihannya ya, seperti biasa di Microsoft Teams. Silakan dikerjakan ya, ditulis tangan, diupload. Yang boleh dikerjakan secara berkelompok ya, tapi tetap uploadnya apa namanya masing-masing secara individu. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? tidak ada. Nggak ada ya. Nah, untuk UAS, mekanisme UAS ya, silakan kalian boleh bersiap untuk menyiapkan catatan rumus ya atau cheat sheet di satu lembar apa HVS ya, kertas HVS. Ya, nanti dikumpulkan di ketua kelas sebelum ujian, minimal Hamin dua lah, Hamin dua sebelum ujian untuk saya validasi. Jadi nanti kertas coret-coret apa kertas rumus yang digunakan adalah yang sudah saya validasi ya. Kalau belum divalidasi nanti tidak boleh digunakan untuk ujian. Ya. Oke, ada jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima sama-sama. kasih, Saya Bu. lihat ya. Terima kasih, Bu.